Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kampung Kepies, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan melihat potensi yang ada di wilayah ini. Salah satunya seperti yang terlihat di belakang saya adalah budidaya markisa, di mana ini merupakan salah satu potensi yang mulai dikembangkan oleh masyarakat di Kampung Kepies ataupun di Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah secara umum. Dan untuk mengetahui seperti apa budidaya markisa ini, kita akan berbincang-bincang dengan petani yang ada di sini. Kabupaten Benar Meriah yang berada di wilayah tengah Aceh memiliki berbagai potensi tanaman buah-buahan yang dapat dikembangkan masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian. Salah satunya buah markisa. Buah dengan nama latin Passiflora edulis ini sebelumnya hanya menjadi tanaman sampingan masyarakat yang ditanam di sela-sela kebun kopi atau sayur-sayuran dan hanya dikonsumsi sendiri. Namun saat ini markisa mulai dikembangkan lebih serius oleh petani karena peluang pasarnya semakin menjanjikan. Seperti yang dilakukan Jakaria, pemuda asal Buntul Kepies, Kecamatan Permata, yang mulai membudidayakan markisa secara khusus di kebunnya. Tak tanggung-tanggung, budidaya markisa yang ditekuni pria ini menggunakan rangka baja sebagai penyangga karena batang markisa tumbuh secara menjalar. Ide menggunakan rangka baja tersebut berawal saat dirinya melihat budidaya markisa di YouTube. Ketika itu, ia langsung membeli rangka baja untuk mengembangkan tanaman markisa. Idenya pun sempat dianggap gila oleh sebagian warga karena menggunakan rangka baja yang harganya cukup mahal untuk mengembangkan tanaman markisa. Namun demikian, ia tidak patah semangat. Seiring berjalannya waktu, markisa yang dibudidayakannya telah menampakkan hasil. Dalam sekali panen, yaitu 15 hari sekali, mampu menghasilkan uang 1-3 juta rupiah, atau jika dalam 1 bulan 2 kali panen, mampu menghasilkan 3-6 juta rupiah. Bang, sejak kapan Bang mulai budidaya markisa ini? Budidaya markisa ini berawal ukuran 1 tahun yang lalu. Kami nanam, kami melihat dari sekitar yang kebetulan tubuh markisa ini liar Bang ya, di sungai-sungai. Jadi timbul suatu motivasi, oh ingin dibudidayakan. Jadi dalam artian budidaya ini kan mengembangkan Bang kan, bagaimana cara kita membudidayakannya. Ya, kami melihat di media-media ataupun di YouTube banyak kreatif seperti pohon stroberi, markisa yang ada di luar negeri sana Bang kan. Ya dari situlah mula-mulanya ini dibudidayakan. Kalau untuk panennya sendiri butuh waktu berapa lama Bang dari tanam sampai ke ini? Kalau dari tanam biasanya 8 bulan udah berbuah dia Bang. 1 tahunnya itu udah maksimal panennya tuh. Sepanjang tahun berbuah atau pakai musim ya? Kalau sebenarnya dia kalau di atas pohon kayu ataupun di peti itu bermusim Bang. Dalam 1 tahun itu 2 kali panen ya, 2 kali musim maksudnya. Untuk perawatan sendiri Bang? Untuk perawatan saya rasa ini paling mudah Bang. Ini adalah budidaya yang paling mudah karena ini bisa dikatakan cocok untuk orang-orang malas kan. Karena dia sekali tanam kita panen setiap kalau udah panen ya Bang 15 kali panen kita Bang. Paling pemangkasan daun keringnya nih Bang kan. Kedepan, pria yang akrab disapa Jack ini juga berencana menambah luas lahan pengembangan markisa miliknya. Menurutnya, budidaya markisa tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan pemangkasan rutin untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk penjualan, katanya sejauh ini tidak terdapat kendala. Banyak pengepul yang datang langsung ke kebunnya untuk membeli markisa miliknya. Kalau kendala, sebenarnya nggak ada kendala nih Bang. Kalau musim angin itu kan biasa Bang, karena ini kayak baja Bang kan. Itu cuman kendalanya Bang. Kabarnya juga pernah mendapat penghargaan ini Bang ya? Oh alhamdulillah Bang, alhamdulillah setelah kami menanam budidaya markisa ini menggunakan rangka baja, alhamdulillah ada penghargaan dari dinas tempat Bang, mendapat juara 1 petani kreatif markisa Bang. Tahun berapa tuh Bang? 2000 ini Bang, baru nih 2022. Setelah mendapat itu apa yang diberikan perhatian dari pemerintah? Alhamdulillah pemerintah memberikan tambahan rangka baja Bang sejumlah 80 batang. Sebenarnya ini kalau maksimal nih Bang, kalau ini dalam 2 rantai ini kali panen mau 100 kilo tuh Bang.
Kalau harga per kilo paling rendah dia 8.000 Bang, tapi kemarin tuh nyampe 25.000. Untuk sekarang, untuk saat ini kalau dari petani dibeli oleh siapa tuh yang tukang beli itu Bang kan? Itu kisaran 16.000. 16.000. Itu mereka yang cari atau seperti apa nih Bang? Kalau untuk penjualan? Kalau penjualan Bang, kita petik, orang tuh datang ke sini, kita jual. Sebagian yang ada di pasar-pasar tuh Bang, kita kan mempromosikan yang pasar-pasar di pinggir jalan tuh yang di desa Burnipasi itu Bang kan. Dia yang petik langsung ke kebun kita Bang. Untuk pemasaran Bang sekarang ini udah dikirim ke Medan, bahkan pokoknya di Aceh Bang. Aceh ini nyampe Melabo, dan tuki-tuki yang besar sekarang kirimnya memang ke Medan Bang. Ia juga mengajak masyarakat di wilayah itu untuk lebih serius dalam membudidayakan buah markisa karena dapat memberikan penghasilan yang cukup baik. Harapan saya untuk petani-petani Bener Meriah pada khususnya, dan terpenting lagi pada desa kami Kepius, budidayakanlah tanaman markisa dan stroberi. Untuk milenial, kalau bisa jangan berharap selalu menjadi pegawai. Kenapa tidak bisa mengembangkan petani yang milenial kreatif yang bisa menghasilkan rupiah? Itu saja Bang. Baik pendengar, demikian tadi liputan kami tentang budidaya markisa, dan kita bertemu kembali dalam program Potensi Daerah RRI Takengon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.